Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Bahtiar SPD, guru SMP pesantren sekaligus mahasiswa IAIN Ponorogo PPG dalam jabatan tahun 2021. Hari ini Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran di SMP pesantren dengan tema indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Mari kita simak videonya dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dibikin ketua kelas, setelah itu dibaca surah-surah pendek. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa harfin kutiba wa yuktabu abadal abadina wa Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin sholihin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Sebelum pembelajaran saya mulai, saya absensi terlebih dahulu nggih. Andika Putra Arianto, Arbianto, Dwi Prastyo, Ikhwan Yusuf, Indah Suci,
Joko Hirmanto. Alvin Muhammad Faril. Muhammad Firdaus. Muhammad Nabil Ilhami. Nining Raffi. Nurul Hazel. Rido sakit. Robi Soli. Sihabuddin. Teguh Kurniawan. Itu nggih untuk absensi. Gimana kabar kalian? Baik. Masih semangat? Masih. Untuk menyemangati diri kita dan teman-teman kita, marilah kita bertepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih untuk semangat pada siang hari ini. Pada siang hari ini 29 November, Senin 29 November 2021, kita akan mempelajari bab yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Dari kalian tadi yang sholat subuh berjamaah, siapa? Angkat tangan. Yang putri 2 tidak. Wajar, karena putri sudah berhalangan. Pada siang hari ini kita akan mempelajari indahnya kebersamaan pada sholat dengan sholat berjamaah, dengan tujuan untuk kalian agar setiap harinya itu sholat berjamaah, dari sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. 5 waktu dalam satu hari dianjurkan untuk sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah, perbandingan pahala antara sholat sendirian dan dengan sholat berjamaah, ada yang tahu berapa pahalanya dalam hadis? Berapa? Berapa? 27 derajat. Kalau sendiri itu ya 1. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan, yaitu siapa yang bisa? 1. Angkat tangan. Ya. Ya, menjalin silaturahim dengan sesama. Yang kedua, ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Itu adalah salah satu hikmah dari sholat berjamaah. Nah, bagaimana tata cara sholat berjamaahnya? Nah, tata cara sholatnya, yang pertama, sholat berjamaah itu diawali dengan azan dan iqomah. Ada yang sudah bisa adzan? Yang laki-laki seharusnya bisa adzan semua ya, dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki. Belakang imam pas itu jamaah laki-laki. Sementara jamaah perempuan berada di belakang. Di belakang kalau masjid itu samping gini, berarti sedikit ke belakang satu shaf lebih belakang, yang paling depan. Tuh. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat dengan nyaring atau jahar. Itu. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Meskipun kalian sebagai makmum sudah hafal gerakannya, tapi sebagai makmum itu tidak boleh mendahului gerakan
imam. Itu. Yang kelima, setelah salam membaca zikir dan berdoa bersama-sama. Itu. Pada pelajaran ini, materinya yang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang pertama. Yang kedua, menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi pelaksanaan sholat berjamaah. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat berjamaah. Dan yang keempat, mempraktekkan sholat berjamaah. Dan itu adalah dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, sedangkan tujuannya setelah kegiatan belajar mengajar, kalian diharapkan untuk mampu satu, menjelaskan syarat sahnya sholat berjamaah dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan makmum masbuk dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan makmum menganalisis halangan sholat berjamaah. Yang keempat, menunjukkan tata cara sholat berjamaah. Dan yang kelima, memiliki sikap peduli terhadap sesama manusia sebagai implementasi pelaksanaan sholat berjamaah. Yang keenam, mendemonstrasikan sholat berjamaah dengan benar dan lancar. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Itu kalian, ini Bapak ada video terkait dengan syarat sahnya dalam sholat berjamaah. Sebelum kalian melihat video tersebut, nanti kalian menulis apa yang perlu ditulis untuk dideskripsikan dalam diskusi nanti. Nah, silahkan melihat videonya. Antakuna jama'atan, yaitu bahwa ada oleh sholat i'adah itu jama'atan, yaitu sholatnya berjamaah, fi waktiha, pada waktunya sholat, dua, pada waktunya, wasakhsu ahlu tanafuli, dan adapun seseorang itu yaitu ahli sholat sunnah, ahli sholat sunnah, maksihatil ula wa qasdi faridatin yanwi biha sifatal muadil awali. Maksihatil ula, disertai sah sholat yang pertama, wa qasdi faridatin, dan niatan ibadah sholat fardu, yanwi biha, niat oleh seseorang, biha, dengan ibadah fardu, sifatal muadil awali, seperti tata cara sholat yang diiadahi al awali, yang pertama. Fadlul jama'ati sadisun, adapun dapat fadilah berjamaah yaitu sadisun, syarat yang keenam, yaitu syarat yang keenam. Au ghairuhu, dan au ghairuhu, qila wa naflun mislu fardin waj'ali, atau selainnya, qila dikatakan, selain yang keenam, qila dikatakan,
wa naflun mislu fardin, dan ibadah sunat seperti ibadah wajib. Waj'ali, dan jadikan olehmu, kal'idi, begitu, seperti sholat hari raya. La nahwil kusufi, tidak seumpama sholat gerhana. Fala tu'ad kal'idi la nahwil kusufi fala tu'ad, ya. Fala tu'ad, maka tidak dibolehkan iadah sholat gerhana. Wa janazatin, dan tidak seperti sholat jenazah. Lau kurirat, jikalau diulang-ulang oleh sholat jenazah, lam tumhali, maka tidak ditungguin oleh sholat jenazah. Wa ma'al mu'adati, dan disertai sholat yang diulangi, sholat i'adah. Intu'ad, jikalau diulang sholat itu, ba'diyatan, akan ba'diyah, tuqbalu, yang diterima oleh ba'diyah, la witrani sahha, tidak 2 kali witir. Nah, setelah kalian melihat video dan membaca dari materi di paket, salah satu kedudukan imam dalam sholat berjamaah yang penting itu dia akan menjadi imam seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Nah, syarat-syaratnya tadi sudah tersampaikan dalam video dan dalam buku paket kalian. Nah, selanjutnya kalian berdiskusi dari beberapa materi, baik dari video atau dari buku paket, itu untuk didiskusikan, disimpulkan, nanti untuk dipraktekkan dalam beberapa orang akan sholat berjamaah. Gitu nggih. Kelompoknya sudah terbagi yang kemarin? Sudah? Silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kalian berdiskusi dari beberapa materi yang sudah kalian amati tadi untuk menjadikan sebuah resum atau nanti dijadikan untuk bahan praktek dalam sholat berjamaah setiap kelompoknya. Diskusi dipimpin oleh kelompok. Diskusi dimulai. Ya. Berdoa selesai. Kita semua berdiskusi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Teman-teman, sebelum mulai diskusi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Sudah selesai diskusinya? Ya. Nah, sekarang persiapan untuk mempresentasikan dan mempraktekkan dari hasil diskusinya. Kita sepakati terlebih dahulu. Dari manakah kita mulai? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1. Nanti untuk yang diskusi dan mempraktekkan, kita mulai dari kelompok 1. Nanti yang berdiskusi diwakili satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita persilahkan untuk kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari hasil kerja kami kelompok 1 tentang sholat berjamaah. 1. Sholat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seseorang menjadi imam sedang yang lain-lain menjadi makmum. 2. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana ulama menyatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. 3. Untuk menjadi imam harus memenuhi syarat, antara lainnya mengetahui syarat dan rukun salat, serta perkara yang membatalkan salat dan fasih membaca Al-Quran. Paling tinggi ilmunya dibanding dengan yang lain, berakal, sehat dan balik. 4.
masbuk yaitu orang yang mengikuti imam tetapi tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. 5. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjalin silaturahim antar sesama, menganjurkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan dan mau sendiri atau egois, dan patuh kepada pemimpinnya. Dari ini hasil tugas presentasi dari kelompok 1. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk mempraktekkan sholat berjamaah dari 2 orang, 3 orang, dan 4 orang. Silakan untuk kelompok 3-nya mempraktekannya. Berdiri sini. Nah, untuk yang jamaahnya sana menghadap ke kiblat nanti untuk prakteknya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan kawan-kawan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sholat berjamaah terdiri dari 2 orang, yaitu 1 makmum dan 1 imam. Dan yang kedua yaitu 3 orang, 1 imam dan 2 makmum. Dan yang ketiga yaitu 4 orang, 1 imam dan 3 makmum. Demikian dari kelompok 4. Saya dan kawan-kawan selesai melakukan diskusi atau tugas jamaah. Saya mohon undur diri dan kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari pelajaran-pelajaran tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Setelah kalian melihat video, membaca materi dalam buku, paket, dan berdiskusi, mempresentasikan dan mempraktekkan, sekarang kalian sudah memegang dari lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Di halaman terakhir itu ada tugas dikerjakan. Setelah dikerjakan secara mandiri, tidak boleh turunan. Setelah itu dikumpulkan. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Silahkan perwakilan dari ketua kelompok untuk mengumpulkan tugasnya ke depan. Silahkan dari sekarang dimintai. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang kita refleksi terlebih dahulu dari bab 1 tentang bab 4 tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Yang pertama, hikmahnya yaitu mendapatkan pahala 27 derajat. Bila kalian berpergian atau lagi bersama dengan teman kalian mau melaksanakan sholat tadi dari 2 orang, sudah dipraktekkan. Gimana prakteknya kalau 2 orang tadi, 3 orang seperti itu, dan 4 orang. Sholat berjamaah itu hukumnya yaitu sunnah. Nah, maka dari itu dari kalian untuk melaksanakan, apalagi yang laki-laki melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di musola, atau berjamaah dengan teman-temannya. Setelah itu pertemuan kedua nanti kalian masih dengan bab indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Di pertemuan kedua itu kalian pelajari biar nanti di pertemuan kedua kalian sudah memahami dan kita mempelajari dengan mudah. Itu nggih? Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa, kembalikan pada masing-masing seperti tadi. Demikian pembelajaran pada hari ini, yaitu Senin tanggal 29 November 2021 kita akhiri. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mengingatkan tentang protokol kesehatan, yaitu 4M. M yang pertama yaitu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dijaga kesehatan, dijauhkan dari bahaya pandemi COVID-19. M yang kedua yaitu memakai masker. Dimanapun kalian tetap memakai masker senantiasa untuk menjaga diri. Yang ketiga, M menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. M yang terakhir yaitu mencuci tangan. Itu adalah protokol kesehatan yang kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Yang terakhir, monggo untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan kita bertemu lagi minggu depan. Untuk ketua kelas silahkan untuk dipimpin berdoa. Ya, siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Bila ada salah mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.